Ih, seru ini kalau kita outbound. Seru gak sini? Ya. Terus Kak Chris, ayo kita outbound. Oh, mau outbound. Tenang Loren, nanti kita adakan outbound di hari Rabu tanggal 19 Juli 2023. Jangan lupa ajak teman-teman yang banyak ya. Oke. Hallelujah, 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 praise ye the Lord. Hallelujah, 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 praise ye the Lord. Praise ye the Lord, hallelujah, praise ye the Lord, hallelujah, praise ye the Lord, hallelujah, praise ye the Lord. Praise, what's that? It's a yippee yahoo, way to go, God! Praise, what's that? It's a yippee yahoo, way to go, God! Hallelujah, 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 praise ye the Lord. Hallelujah, 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 praise ye the Lord. Praise ye the Lord, hallelujah, praise ye the Lord, hallelujah, praise ye the Lord, hallelujah, praise ye the Lord. Praise, what's that? It's a yippee yahoo, way to go, God! Praise, what's that? It's a yippee yahoo, way to go, God! Hallelujah, 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 praise ye the Lord. Hallelujah, 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 praise ye the Lord. Praise ye the Lord, hallelujah, praise ye the Lord, hallelujah, praise ye the Lord, hallelujah, praise ye the Lord. Praise, what's that? It's a yippee yahoo, way to go, God! Praise, what's that? It's a yippee yahoo, way to go, God! Shalom adik-adik, gimana kabarnya hari ini? Kakak pastikan adik-adik sehat, oke? Kita harus sehat, harus kuat, karena kita sudah siap untuk memuji Tuhan. Nah, sebelum kita mulai ibadah kita hari ini, mari kita berdoa bersama. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat hari ini. Engkau sungguh luar biasa Tuhan. Kami mau siapkan hati kami, hidup kami untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Berkati kami saat ini dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Nah, adik-adik, kita akan siap untuk memuji Tuhan. Laskar Kristus, siap, yeay! Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung bernyanyi,
bersama. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami bersyukur Tuhan, kami sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu, berkati kami, tolong kami untuk kami boleh mengerti apa yang disampaikan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Oke adik-adik, hari ini kita akan belajar firman Tuhan bersama. Nah, firman Tuhan kita hari ini adalah bahagia dalam kerajaan surga. Nah, siapa yang masih ingat firman Tuhan minggu lalu? Yang ikut smiling kemarin pasti masih ingat firman Tuhan minggu lalu itu tentang bahagia dalam kerajaan surga. Namun hari ini kita mau belajar lebih lagi yang caranya bagaimana kita bisa hidup bahagia dalam kerajaan surga. Nah, hari ini firman Tuhan kita diambil dari Matius pasal yang ke-5 ayat 7 sampai ayat 12. Nah, ayat hafalan kita hari ini adalah Matius pasal 5 ayat 7. Kakak akan bacakannya bagi kita semua. Berbahagialah orang yang bermurah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Nah, adik-adik, jangan lupa dihafal ya ayat hafalan kita minggu ini. Oke, kita akan belajar caranya bagaimana kita bisa hidup bahagia dalam kerajaan surga. Yang selanjutnya kita akan lanjutkan yang minggu lalu ya. Jadi yang selanjutnya itu adalah murah hati. Nah, adik-adik, murah hati itu berarti kita membuang keegoisan kita dan kepentingan diri kita. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus mengajarkan bahwa berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Nah, mungkin adik-adik bertanya-tanya, apa sih itu arti murah hati? Nah, orang yang murah hati itu adalah orang yang mau bersedia untuk menolong orang lain, untuk menyediakan terlebih dahulu kepada orang lain yang sedang membutuhkan. Orang yang murah hati berarti orang yang selalu mengutamakan orang lain daripada dirinya sendiri. Nah, adik-adik, mungkin kita sedang duduk dengan adik kita di rumah, lalu mungkin kita sedang makan. Nah, tiba-tiba makanannya itu nggak cukup untuk kita, tapi kita mau mengutamakan adik kita mau memberikan kepada dia terlebih dahulu. Nah, ketika hal itu terjadi, Kakak percaya kita pasti akan merasa bahagia, kita akan pasti merasa senang, dan kita juga akan pasti beroleh kemurahan. Nah, adik-adik, kita juga akan belajar lagi bagaimana kita akan hidup bahagia dalam kerajaan surga. Jadi yang berikutnya itu adalah suci hatinya. Nah, adik-adik, suci hatinya berarti kita membuang pikiran kotor kita dan motivasi kita yang tidak benar, motivasi yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus mengajarkan bahwa berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Nah, adik-adik pernah lihat kaca dibasahi dengan air hujan? Mungkin entah itu kaca jendela, kaca pintu, atau mungkin kaca mobil. Nah, kita tidak bisa melihat dengan jelas jika jendela itu dipenuhi dengan air. Nah, karena
pada saat itu ketika kita mau melihat, kaca itu akan menjadi kabut sehingga kita tidak bisa melihat dengan jelas. Nah, begitu pula ketika kita mau melihat dengan jelas, maka kita harus membersihkannya terlebih dahulu. Jika kita sudah membersihkannya, maka kita pasti bisa melihat dengan jelas. Nah, adik-adik, begitu pula dengan cermin. Ketika kita sudah berdiri di depan cermin, mungkin kita melihat wajah kita, atau mungkin kita melihat rambut kita, tetapi mungkin kaca itu dipenuhi dengan debu. Nah, di situ kita tidak bisa melihat dengan jelas. Kita pasti tidak bisa melihat wajah kita dengan jelas karena kaca itu sedang kotor. Namun ketika kita mau bersihkan, mungkin kita sudah bersihkan kaca itu, nah kita bisa melihat wajah kita dengan jelas, kita bisa melihat bentuk rambut kita dengan jelas karena kita sudah membersihkan kaca itu. Nah, begitu pula dengan hidup kita. Mungkin hidup kita itu dipenuhi dengan dosa. Nah, dosa itu yang akan menghalangi setiap doa dan pujian kita kepada Tuhan. Mungkin hidup kita ini penuh dengan dosa, mungkin kita selalu buat kesalahan, kita selalu buat yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, sehingga setiap pujian kita, setiap doa-doa kita terhalang oleh karena dosa kita. Namun ketika kita mau bertobat, ketika kita mau membersihkan hati kita, maka Kak percaya bahwa kita pasti akan hidup bahagia ketika suatu saat nanti, ketika kita sudah pergi ke surga, maka kita pasti akan melihat Allah seperti Dia juga melihat kita. Nah, tapi syaratnya itu adalah kita harus membersihkan diri kita terlebih dahulu, membersihkan dosa-dosa kita, membersihkan hati kita supaya bersih sehingga kita layak di hadapan Tuhan. Setiap pujian kita, setiap doa-doa kita tidak terhalang. Nah, yang berikutnya adalah membawa damai. Nah, membawa damai itu berarti mengatasi pertengkaran. Nah, Tuhan mengajarkan bahwa berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Nah, adik-adik, mungkin ketika ada dua teman kita yang bertengkar, mereka mungkin saling tidak mau saling ngomong satu dengan yang lain, mereka berkelahi. Namun di situ harus ada satu orang untuk menjadi pembawa damai. Nah, kita di sekolah belajar kelompok. Nah, di situ pasti ada kelompok-kelompok yang mau bersaing, mungkin mereka tidak mau kalah. Nah, adik-adik, bersaing itu tidak salah. Namun kalau kita bersaing lalu kita mulai mengatakan hal-hal yang jelek kepada kelompok teman kita yang satunya, berarti di situ harus ada anak yang bisa membawa damai supaya bisa mendamaikan kembali mereka. Nah, jadi bagaimana caranya agar kita bisa membawa damai? Nah, adik-adik, mungkin ada teman-teman kita yang mereka itu suka cari gara-gara, mungkin mereka suka buat ganggu teman, mungkin mereka suka berkelahi, mungkin mereka suka bertengkar. Nah, di situ mereka tidak akan bahagia dalam kerajaan surga. Mereka tidak akan disebut sebagai anak-anak Allah. Namun
kita di sini belajar bahwa Tuhan Yesus ingin supaya anak-anaknya itu hidup dengan damai, hidup penuh dengan damai. Nah, adik-adik, iblis itu suka anak-anak yang tidak mau hidup dalam damai. Iblis itu suka anak-anak yang suka marah-marah, suka berkelahi. Nah, itu. Namun kita harus belajar untuk menjadi orang-orang yang suka berdamai dengan orang lain, suka berdamai dengan sesama kita, bahkan mungkin orang-orang yang tidak senang dengan kita. Nah, ketika kita suatu saat nanti, maka kita akan menjadi anak-anak yang penuh dengan damai dan kita akan disebut sebagai anak-anak Allah. Adik-adik, yang berikutnya itu adalah dianiaya karena kebenaran. Nah, dianiaya karena kebenaran berarti rela menderita demi Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus mengajarkan bahwa berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, sebab mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Adik-adik, firman Tuhan kita hari ini mengajarkan kita untuk selalu hidup bahagia dalam kerajaan surga. Nah, ketika kita mau bahagia dalam kerajaan surga, berarti kita harus, yang pertama tadi adalah kita harus selalu memiliki murah hati. Yang berikutnya itu adalah suci hati. Dan setelah suci hati, kita juga harus menjadi orang-orang yang membawa damai. Dan yang terakhir itu adalah menjadi orang yang mau rela demi Tuhan Yesus, rela menderita demi Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Sebelum kita pulang ke rumah kita masing-masing, kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu, buat penyertaan perlindungan-Mu. Kami sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan, dan juga kami sudah mendengarkan firman-Mu. Berkati kami, biarlah apapun yang kami dengarkan, apapun yang kami pelajari hari ini boleh menjadi kekuatan dan boleh kami lakukan dalam setiap kehidupan kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah kami menjadi orang-orang yang selalu bahagia di dalam Engkau, Tuhan. Sebentar lagi kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Tuhan, berkati kami, jaga lindungi kami di perjalanan. Berkati papa mama kami, berkati kakak adik kami dan orang-orang yang kami sayangi, orang-orang yang kami cintai. Keluarga kami yang Kau Allah memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati juga kakak-kakak yang mengajar hari ini. Tuhan, memberkati kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, sampai jumpa di ibadah Smiling Kids berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.